Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fokus Grup 2, Keperawatan Keluarga dan Komunitas Kelas B akan mempresentasikan terkait teori dan model keperawatan keluarga dan pendekatan keperawatan keluarga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Natasha Rosa, kemudian ada rekan saya, Andi Hasnita Dewi, Elvira Dewina, Rahmawati, Stefani Trewatu Nurasama, ada Syifa Fauziah, Zahra Fakhira. Baik, langsung saja ke materi pertama akan dijelaskan oleh Rianti Oktavia. Baik, terima kasih ya. Jadi di sini aku bakalan jelaskan mengenai definisi keluarga secara umum dan definisi kesehatan keluarga. Jadi keluarga merupakan sekumpulan orang memiliki ikatan pernikahan dan perkawinan. Nah, kelahiran serta adopsi yang memiliki tujuan untuk menciptakan budaya serta mampu meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Untuk pengertian kesehatan, menurut Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dimana baik sehat fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi kesimpulannya, untuk kesehatan keluarga itu merupakan suatu kondisi sehat fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi dalam keluarga yang terdiri dari orang tua, anak, dan lain-lainnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada definisi keluarga dari beberapa aspek. Jadi ada aspek legal, biologi, sosiologi, psikologi, sosial budaya, serta spiritual. Selanjutnya ada keluarga yang terbagi menjadi dua, tradisional dan non-tradisional. Untuk tradisionalnya itu keluarga inti, dari single parent, single adult, extended family, marriage, dan kin network family. Untuk yang tradisional itu ada unmarried parent child family, cohabiting couple, gay and lesbian, dan yang ada non marital heterosexual habiting family, family identity family. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mah, dipersilahkan. Iya, selanjutnya ada teori ilmu sosial, di mana dalam keperawatan ini ada teori konseptual yang menjadi penjelasan dan penuntun pada praktik keperawatan dikembangkan menjadi 3 pembagian utama, yaitu teori ilmu sosial, terapi keluarga, dan teori dan model keperawatan. Pada ketiga sumber tersebut, teori ilmu sosial keluarga merupakan sumber yang informatif terkait fenomena keluarga. Selanjutnya, ilmu sosial terdiri dari teori fungsional struktur tentang bagaimana fungsi keluarga dalam keseimbangan keluarga sosial, dan penelitian ini menggunakan sifat komprehensif. Contohnya itu ketika ibu sakit, menerima perubahan yang ada dalam menerima tanggung jawab. Ada teori interaksi, di mana teori ini berfokus terhadap interaksi keluarga dan bentuk tersebut, dan ini memengaruhi antar anggota keluarga dan juga bersifat terbuka, di mana keluarga ini saling bertukar informasi. Adapun pada tahapan siklus keluarga, di mana fokus tertahapan normal dan perkembangan suatu, yaitu terdapat pertambahan anggota keluarga baru dan adanya anggota keluarga yang baru. Pada praktik keperawatan keluarga, melihat terdapat sistem keluarga keseluruhan dalam menentukan timbal balik terhadap suatu penyakit. Lalu selanjutnya ada teori tekanan keluarga, di mana pengalaman keluarga dan menangani tekanan yang ada. Pada praktik keperawatan keluarga, perawat secara perspektif terhadap keluarga tersebut dalam menangani suatu masalah, dan perspektif itu akan dan sistem pendukung pada keluarga tersebut. Lalu teori perubahan, di mana fokus bagaimana stabil atau berubah ketika berubah terjadi pada struktur atau yang berasal dari luar, di mana perawat ini berperan sebagai fasilitator dari perubahan tersebut yang ada pada pasien. Lalu selanjutnya ada teori transisi, di mana memahami dan mampu memprediksi sisi dari pengalaman dari waktu ke waktu, di mana menggabungkan teori
perkembangan keluarga, dan teori pengalaman hidup. Selanjutnya di Stefani. Ya, selanjutnya ada teori terapi keluarga. Next. Ya, teori ini disusun untuk diaplikasikan kepada keluarga yang bermasalah dan fokus utamanya patologi keluarga. Next. Nah, teori ini dikembangkan menjadi 3 teori, yaitu teori terapi komunikasi keluarga, teori terapi keluarga struktural, dan teori terapi sistem keluarga. Next. Yang pertama, teori terapi interaksi komunikasi keluarga. Nah, teori ini intinya kepada komunikasi di dalam keluarga yang berfokus pada masa kini. Kemudian tujuannya itu memahami peraturan dan proses komunikasi yang digunakan oleh keluarga bermasalah dan mengajarkan peraturan serta proses komunikasi yang fungsional kepada keluarga. Next. Nah, terdapat 3 aspek proses komunikasi dalam teori ini. Pertama, sintaktik, di mana tentang sebuah pesan yang dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada semantik, yaitu makna keluarga bagi seseorang. Dan yang ketiga, pragmatik, tentang bagaimana perilaku atau aspek dan dampak yang terjadi pada komunikasi tersebut. Next. Kemudian ada 4 asumsi dasar, yaitu pergerakan alamiah, kemudian tentang semua individu yang diperlukan sumber untuk berkembang biak, kemudian keluarga memiliki pengaruh timbal balik untuk tanggung jawab bersama, kemudian terapi itu melibatkan interaksi antara klien dan ahli terapi. Next. Selanjutnya ada teori terapi keluarga struktural. Nah, ini fokusnya juga pada masa kini dan memfasilitasi perubahan baik dari luar maupun dalam struktur keluarga. Next. Nah, ada 4 konsep utama, bisa dibaca dalam PPT. Yang pertama ada pola interaksi, adaptasi, subsistem, dan batasan. Next. Kemudian ada yang terakhir, teori terapi sistem keluarga. Terdapat 7 konsep utama. Yang paling utama itu diferensi diri, bahwa menunjukkan bahwa seorang mampu membedakan dirinya dari keluarga asalnya. Kemudian di sistem emosional, proses proyeksi keluarga. Next. Triangulasi, posisi saudara kandung, pemutusan emosional, regresi sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva Fauzia. Ya, selanjutnya ada kerangka konseptual keperawatan. Di sini keperawatan keluarga itu bukan yang konsep baru, tetapi dia udah ada sejak zaman Nightingale. Nah, menurut Kak Kinan, di sini tidak ada perspektif teoritis yang lebih baik, lebih komprehensif, atau lebih benar daripada yang lain. Nah, tujuan perawat itu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang tekanan yang keluarga alami, dan untuk mendukung dan melaksanakan intervensi keluarga berdasarkan perspektif teoritis yang paling sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi oleh keluarga. Oleh sebab itu, perawat perlu memahami model dan teori dari keluarga agar dapat berpikir kreatif dan berpikir secara kritis tentang bagaimana peristiwa kesehatan dapat mempengaruhi keluarga. Selanjutnya ada teori dan model konseptual. Di sini fungsi utama teori dalam keperawatan keluarga yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang meningkatkan layanan keperawatan kepada keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori konseptual dari Nightingale. Jadi model konseptual Nightingale ini memposisikan lingkungan sebagai fokus dari asuhan keperawatan. Nah, di sini beliau meyakini bahwa perbaikan kondisi lingkungan akan membawa dampak baik pada pemulihan pasien. Nah, di sini juga berlaku dalam lingkup keluarga, di mana keluarga dinilai memiliki peran positif dan negatif yang dapat berakibat pada anggotanya. Selanjutnya ada model sistem Newman. Di sini beliau memandang keluarga sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitasnya dengan menjaga keutuhan strukturnya. Model ini menggambarkan pergerakan keluarga dan bukan pandangan statis tentang keluarga dari satu perspektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Rosa. Baik, terima kasih Shiva. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori self-care deficit oleh Dorothy Orem. Jadi di sini teori ini berfokus pada perawatan diri atau self-care. Nah, beliau ini memandang bahwa setiap individu dalam keluarga itu dapat dipandang sebagai agen perawatan diri yang berkontribusi bagi kesehatan. Nah, perawatan diri itu dapat digunakan untuk membantu perkembangan promosi kesehatan dalam keluarga.
Kemudian ada model adaptasi oleh Kaldista Roy, di mana beliau itu memandang individu sebagai makhluk biopsikososial spiritual yang berada dalam interaksi yang konstan dengan lingkungan yang berubah. Nah, interaksi individu dengan lingkungannya inilah yang berperan terhadap sistem adaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, model adaptasi ini dapat menjadi acuan perawat untuk memahami bagaimana keluarga itu dapat beradaptasi dengan masalah kesehatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada goal attainment oleh Imogen M. King. Jadi di sini beliau memandang keluarga itu sebagai sebuah sistem yang interpersonal dan sosial, di mana keluarga ini dinilai berfungsi sebagai wadah untuk menyebarkan nilai dan norma perilaku dalam kehidupan. Nah, kunci dari model ini adalah adanya interaksi antara penyakit dan keluarga itu sebagai klien. Kemudian selanjutnya ada pendekatan keperawatan keluarga, yaitu keluarga sebagai klien dan konteks yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Hasmita. Baik, terima kasih. Pendekatan keperawatan keluarga sebagai klien dan konteks. Next. Pendekatan keluarga sebagai konteks itu berfokus pada orang tua dan keluarga, individu dalam keluarga sebagai foreground atau masa depannya, kemudian keluarga sebagai background, dan pendekatan ini berfokus pada penilaian dan perawatan pasien. Next. Nah, pada pendekatan ini mempunyai keuntungan dan kelebihan, di mana keuntungannya itu mayoritas instrumen yang bersedia dirancang untuk individu, kemudian proses penilaian dan membuat analisa data menjadi lebih sederhana, serta biaya administrasi yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Next. Untuk kelemahannya sendiri, data individu tidak mewakili atau tidak mencerminkan data keluarga secara keseluruhannya. Pendekatan ini juga dapat membatasi generalisasi dari kesimpulan yang dibuat karena hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan data penilaian yang hasilnya dari banyak responden. Next. Nah, contohnya itu, salah satu contohnya, siapa di keluarga Anda yang akan membantu Anda untuk memberikan obat di malam hari? Contoh selanjutnya bisa tertera pada PPT. Next. Nah, pendekatan keluarga sebagai klien biasanya terdapat di klinik perawatan primer masyarakat. Kemudian individu dalam keluarga yang menjadi background, kebalikan dari pendekatan keluarga sebagai konteks. Kemudian perawat diharuskan menganggap keluarga sebagai satu kesatuan pasien atau klien yang harus diperhatikan secara keseluruhan. Perhatian perawat juga terkonsentrasi pada bagaimana kesehatan individu berdampak pada seluruh keluarga. Next. Nah, untuk pendekatan keluarga sebagai klien, kita dapat melakukan pengkajian. Di dalam PPT tertera beberapa pengkajian. Nah, salah satunya bagaimana diagnosis medis maupun keperawatan Anda mempengaruhi orang lain di keluarga Anda. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elvira. Iya, terima kasih Nita. Selanjutnya pendekatan keluarga sebagai sistem. Next. Nah, keluarga sebagai sistem, pendekatan perawatan keluarga sebagai sistem merujuk pada keperawatan yang berfokus pada individu dan keluarga secara bersamaan. Next. Pendekatan ini dilakukan saat terjadi sesuatu pada salah satu anggota keluarga dan mempengaruhi anggota lainnya. Next. Nah, jadi seperti pada gambar yang dimaksud dengan sistem itu masing-masing anggota sangat mempengaruhi anggota lainnya. Seperti contohnya saat ibu sakit, hubungan antara ayah dan anak kalau sedang buruk itu juga akan mempengaruhi kesembuhan si ibu. Next. Nah, contohnya ya pengkajiannya itu ada apa yang telah berubah antara Anda dan pasangan Anda sejak anak Anda didiagnosa diabetes, dan bagaimana diagnosa diabetes ini berdampak pada fungsi keluarga dan mempengaruhi kedekatan masing-masing anggota keluarga. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Zara. Ya, selanjutnya ada pendekatan keperawatan keluarga sebagai komponen sosial. Nah, jadi di sini keluarga itu secara keseluruhan berinteraksi dengan lembaga masyarakat untuk menerima, bertukar, atau memberikan komunikasi dan layanan. Lembaga masyarakat di sini bisa di bidang kesehatan, pendidikan, agama, atau ekonomi. Nah, untuk prinsip dan perspektif pada pendekatan ini berfokus pada antarmuka keluarga dengan lembaga masyarakatnya. Terus, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan untuk aksesibilitas masyarakat agar kualitas kehidupan keluarga dapat meningkat nantinya.
Ya, sekian presentasi dari kami, Fokus Grup 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.